Smart listeners, seorang kenalan saya menceritakan keterkejutannya tentang perceraian yang menimpa pernikahan sahabatnya. Karena menurutnya sahabatnya selalu tampil layaknya pasangan yang harmonis dan nyaris tidak pernah terdengar curhat tentang konflik pada sahabatnya tersebut. Mereka pun sering mengumbar foto kemesraannya di media sosial dengan pose-pose yang romantis sehingga membuat baper bagi yang melihat. Smart listeners, ukuran sebuah pernikahan yang bahagia memang relatif, tidak bisa hanya dinilai dari sudut pandang orang lain, tapi juga dari sudut pandang mereka yang menjalani pernikahan tersebut. Layaknya cerita kenalan saya tersebut yang menilai pernikahan sahabatnya sangat bahagia. Ternyata hal ini hanya dari luar terlihat bahagia, padahal kenyataannya tidak demikian. Entah untuk menjaga image dan pandangan orang, apapun alasannya, pernikahan yang tidak bahagia pada akhirnya terendus juga. Ya, layaknya menyimpan makanan basi, serapat apapun menyimpan makanan tersebut, maka tidak lama kemudian akan ketahuan. Begitu pula dengan pernikahan yang bahagia, akan memberikan dampak positif dan wangi bagi orang-orang di sekitarnya. Menyadari banyaknya kebaikan dari sebuah pernikahan yang bahagia, maka saya mengajak Anda semua, yuk kita bertekad untuk mewujudkannya. Untuk itu smart listeners, kembali kita membahas ciri-ciri pernikahan yang bahagia masih menurut American Psychological Association. Kali ini adalah tentang kemampuan dalam mengapresiasi pasangan halal. Smart listeners, konon orang Indonesia katanya kurang mampu dalam mengekspresikan penghargaan dan perasaan cinta kepada pasangan halalnya. Sehingga pria bule dianggap sebagai pria yang romantis dan membuat hati para wanita sangat berbunga-bunga. Sebenarnya, jika Anda meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan mendapati bagaimana kemampuan beliau dalam memberikan apresiasi yang spektakuler kepada para istrinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan yang sangat mesra, Aisyah, dan terkadang dengan sebutan Ya Humairah, yang artinya wahai yang memiliki pipi yang putih kemerah-merahan. Humairah ini adalah bentuk kata yang menunjukkan makna sesuatu yang mungil untuk memanjakan dan kecintaan. Rasulullah juga tidak pernah mencela masakan istrinya. Kalau beliau suka akan dimakan, kalau tidak suka ya beliau biarkan saja. Kemampuan seseorang dalam mengapresiasi pasangan halalnya akan sangat membahagiakan. Semakin Anda mendapatkan apresiasi dari pasangan, maka semakin Anda bersyukur atas hubungan yang telah dijalani, sehingga menjadi modal dasar dalam membangun pernikahan yang sehat dan kuat. Apresiasi yang disampaikan secara tulus akan memunculkan perasaan positif pada pasangan, sehingga pasangan akan terus termotivasi untuk fokus kepada hal-hal positif dalam suatu relasi. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk apresiasi yang diberikan. Bisa melalui hadiah, membuatkan minuman untuk pasangan halal, atau hal sesimpel mengucapkan terima kasih setelah diberikan uang bulanan. Tetapi hal-hal sederhana ini pun tidak konsisten dilaksanakan. Karena ada begitu banyak pasangan yang tidak tahu betapa pentingnya memberikan penghargaan kepada pasangannya. Hal inilah yang kadang saya temui di ruang konseling konflik rumah tangga. Suami ataupun istri yang mengeluhkan sikap pasangannya yang dianggap tidak memiliki perhatian atas usaha kecil dan kebaikan yang telah mereka lakukan. Sehingga kumulatif kekecewaan ini menjadi awal petaka terjadinya penyelewengan pernikahan seperti perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika suatu ketika pasangan Anda melakukan kebaikan yang tampaknya receh seperti membuatkan kopi kesukaan Anda, memasakkan makanan enak tanpa diminta,
Maka ketika Anda mampu mengucapkan terima kasih, apalagi disertai dengan kalimat tambahan, misalnya, Masya Allah, masakan abang ngalahin Chef Juna ini. Walaupun suami mengetahui kapasitasnya yang mungkin sangat jauh di bawah Chef Juna, suami akan sangat bahagia. Jika Anda konsisten mengapresiasi, maka perasaan bahagia ini mendorong suami untuk terus melakukan kebaikan dan memberikan berbagai bentuk perhatian lainnya. Maka keluhan suami yang kurang perhatian, dingin seperti salju, tidak memahami wanita dan sejenisnya akan sirna. Dan hubungan pernikahan akan semakin menarik dan menggairahkan. Smart listeners, relasi yang kuat adalah relasi yang berfokus pada kekuatan dan hal positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Profesor Defrain, seorang ahli pernikahan dan keluarga, menyatakan bahwa salah satu kualitas penting pada keluarga yang kuat adalah adanya apresiasi dan afeksi dari anggota keluarga. Hal inilah yang akan menjadi fondasi dari terbangunnya keluarga yang sehat dan kuat.